Baiklah adik-adik sekalian, di sini saya akan melakukan penjelasan singkat ya. Jadi sebelumnya mungkin adik-adik sudah membuat rangkuman ya jadi dalam rangkuman itu setidaknya adik-adik sudah membaca tentang materi daripada bab 1 ya, bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi daripada Pancasila. Jadi mungkin adik-adik sudah lebih tahu lebih dulu yang daripada yang ibu jelaskan, karena rangkuman itu adik-adik lebih dulu membaca tentang apa yang kalian tulis seperti itu. Jadi setidaknya kalian sudah memahami ya. Oke, jadi langsung saja di materi bab 1 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Itu ada bagian A, arti kedudukan dan fungsi daripada Pancasila. Nah, di situ ada dua pengertian arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, arti dan kedudukan Pancasila. Arti daripada Pancasila itu adik-adik mungkin sudah mengetahui apa arti daripada Pancasila di kelas 7 kemarin ya. Jadi mungkin di sini hanya penjelasan kembali ya. Jadi arti daripada Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta ya. Dari bahasa Sangsekerta artinya panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau sendi ya. Jadi digabungkan arti Pancasila adalah 5 dasar atau Pancasila artinya 5 dasar. Nah, jadi kemudian kedudukan. Nah, apa kedudukan daripada Pancasila? Nah, kedudukan dari Pancasila itu ada dua ya. Yang pertama ada Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, dan kemudian yang kedua Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Itu artinya kedudukan daripada Pancasila ya. Jadi tempat-tempatnya daripada Pancasila itu ada dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi masuk di fungsi daripada Pancasila. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa melihat di halaman 4 ya, ada buku yang sudah saya bagikan. Ada 7 fungsi daripada Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai jiwa daripada bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sudah ada atau Pancasila itu sudah ada atau sudah lahir ya. Jadi di sini jelaskan bahwa Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir ya. Jadi lahirnya bangsa Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus ya, pada saat proklamasi kemerdekaan. Jadi dikatakan sebagai jiwa ya, jiwa daripada bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu sudah ada, jadi sudah ada di dalam jiwa kita sebagai penerus daripada bangsa ini. Kemudian yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai kepribadian daripada bangsa Indonesia. Jadi artinya di sini Pancasila merupakan pribadi tersendiri terhadap bangsa Indonesia. Artinya di situ bangsa kita itu memiliki ciri khas tersendiri beda dengan negara-negara lain. Kalau di negara Indonesia, ciri khas atau kepribadian yang ada dalam bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau di negara lain itu tidak ada yang dinamakan dengan Pancasila. Jadi itu yang membedakan antara bangsa kita dengan bangsa yang lain, seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman daripada sumber-sumber hukum yang lainnya. Misalnya sumber hukum lainnya itu ada sumber hukum pidana, mungkin adik-adik pernah mendengar, sumber hukum perdata, itu mungkin adik pernah mendengar di televisi ataupun media-media yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk membuat sumber hukum pidana maupun sumber hukum perdata itu tidak boleh lari daripada sumber hukum Pancasila. Jadi semua itu berpedoman pada sumber hukum Pancasila ya, seperti itu. Kemudian Pancasila yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur ini dikatakan bahwa pada saat kemerdekaan
ya, kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di situ dibacakannya juga adanya Pancasila. Nah, di situ ada perjanjian di dalam Pancasila. Itu ya ada pada alinea pertama sampai alinea kelima. Bahkan kita sendiri sudah berjanji setiap pada saat upacara bendera itu selalu dibacakan. Artinya kita sudah di situ berjanji terhadap Pancasila, ya, ada lima sila tersebut. Kemudian yang kelima, fungsi yang kelima itu Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita. Nah, cita-cita kita tentu cita-cita itu merupakan cita-cita yang baik, ya, cita-cita yang damai, cita-cita kita, kepribadian kita itu memiliki cita-cita. Tentu cita-cita itu sangat baik, tidak ada cita-cita yang buruk, ya. Nah, jadi cita-cita daripada bangsa Indonesia itu adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, ya. Nah, itu adalah tujuan daripada, di dalam isi daripada Pancasila itu mengandung sumber kebaikan sebagai cita-cita daripada bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam itu ada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Ini sama halnya dengan sumber dari segala sumber hukum yang lainnya. Pancasila itu memiliki salah satu asas selain asas-asas yang lain, ya. Jadi kalau untuk membangun asas yang lain harus berdasarkan Pancasila yang dijadikan sebagai salah satunya asas yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh itu fungsinya Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur dalam tujuan daripada pembangunan. Oke. Jadi itu adalah dua pengertian arti daripada kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, artinya Pancasila itu sudah jadi Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Sebenarnya